Sebelum saya jawab, kita ngopi aja dulu. Iya. Karena ini ngopi kental. Ngopi kental. Biar jernih. Yang pertama kan jelas etika. Yang dilihat di dunia kerja itu jelas etika. IPK itu nomor berapa? Meskipun IPK 4, kalau etikanya gak mungkin diterima. Gak mungkin. Iya. Saya pastikan itu. Iya, karena kenyamanan itu yang pertama. Sangat dibutuhkan. Betul. Iya. Sangat dibutuhkan itu. Baik teman-teman, pertanyaan yang terakhir adalah output seorang mahasiswa kepada masyarakat itu apa atau bagaimana, atau bahasa leluconnya, setelah kalian jadi mahasiswa itu mau ngapain setelah lulus gitu loh, setelah lulus punya titel itu mau ngapain. Nah itu menurut pandangan dari Pak Pres itu bagaimana? Sebelum saya jawab, kita ngopi aja dulu. Iya. Karena ini ngopi kental. Ngopi kental. Biar jernih. Menurut sampean gimana? Outputnya mahasiswa ke masyarakat atau apa yang mereka lakukan? Betul. Banyak mahasiswa itu yang khawatir setelah jadi mahasiswa kita ngapain, sibuk cari kerja, dan banyak se-Indonesia ini pasti ribuan alumni yang bingung mencari pekerjaan. Nah, seharusnya kita harus tahu dulu kita lini profesinya kita itu seperti apa. Contoh nih, saya anak teknik itu larinya kemana? Saya teknik mekatronika nih. Dan saya yakini suatu saat ke depan ini karena bonus demografi, era yang semakin tinggi ini, itu pasti dibutuhkan. Contoh, saya di elektro, mekatro, masuk ke PLN. Dan itu pasti PLN membutuhkan. Karena pasti ada yang pensiun, ada yang sudah berhenti gitu kan. Pasti kita itu dibutuhkan. Dan kita harus tahu kembali ke dunia aktivis tadi menurut saya nih. Beda dengan dunia mahasiswa yang fokus terhadap akademik, gila ke nilai, ingin 4.0 IPK-nya. Tapi ketika sudah kerja, ternyata ya fokusnya di situ, di bagian ngoding kah atau di bagian apa. Beda dengan kita menjadi mahasiswa yang aktivis menurut saya. Sudah bisa speak up, sudah bisa lobby, teknik lobbying dan lain-lain gitu kan. Bisa menjadi di atasnya mereka itu. Artinya mereka bisa mendapatkan lebih dari jurusan yang mereka punya. Karena prosesnya kita yang sudah kita alami di dunia kampus mahasiswa. Nah, itu ada di teknik. Kemudian ada yang di pendidikan tuh. Fakultas yang pendidikan bisa ngajar, meneruskan ilmu yang mau disampaikan kepada generasi-generasi penerus bangsa. Ada yang dunia psikologi, bukan dunia yang fokus terhadap dukun-dukun itu, bukan. Tapi ada semisal ada yang gila nih, ada bagaimana cara merehabilitasnya secara psikologi. Ada mahasiswa pertanian, bagaimana caranya petani yang di Indonesia atau khususnya di Madura kita ini kan bertani, melihat sesepuh-sesepuh kita harus seperti ini, manual, tapi diotomatiskan. Biar tidak terlalu capek-capek dan bermanfaat itu kepada masyarakat. Dan bisa juga dihukum. Hukum ini menurut saya sangat penting. Karena semuanya apa-apa harus ada payung hukumnya. Di era sekarang. Jadi bisa belajar di dunia berpolitik di Bangkalan kah atau di mana kah, terserah. Itu bisa masuk. Itu sesuai lini profesinya mahasiswa itu sendiri itu. Ya kalau semuanya mau ngapain setelah kuliah, langkahnya bagaimana supaya mereka tidak terlalu bingung ibaratkan mencari kerja atau apa. Nah itu fungsinya link di organisasi. Jaringan. Saya pribadi sudah kenal Pres Indonesia. Jadi setiap ada apapun pasti saya dikabari. Dulu saya sempat
sempat dia ngisi di JTV dulu. Iya, iya, JTV iya. itu lucu. Enggak dulu itu. Kemarin. Saya waktu itu berbicara minyak goreng yang sangat tinggi itu. Iya. Nah, saya nanya, mana ruangan JTV? Oh, di sini pres ini dengan pres Habib kan? Loh, bukan. Saya Lutfi. Iya, Lutfi Habib kan? Loh, dalam hati, loh ini gimana? Padahal saya Lutfi itu. Iya. Nah, ketika saya duduk gitu kan di tempat itu, ternyata presenternya bilang terima kasih Lutfi Habib, Korwil BEM SI Jawa Timur sudah hadir. Saya kaget, loh Lutfi Habib beneran ini, kata saya gitu. Ternyata di layar TV itu keluar memang Lutfi Habib, Korwil BEM SI Jatim. Waduh, waktu itu pengalaman yang luar biasa. Dan saya juga harus memiliki peran juga terhadap pengurus itu, fungsinya di situ link. Jadi kalau beda nih, kalau kita keluar, yang pertama kan jelas etika. Yang dilihat di dunia kerja itu jelas etika. IPK itu nomor berapa? Meskipun IPK 4, kalau etikanya gak mungkin diterima. Gak mungkin. Iya. Saya pastikan itu. Iya, karena kenyamanan itu yang pertama sangat dibutuhkan. Betul, iya. Sangat dibutuhkan itu. Terus nilai itu OPK nomor berapa? Etika. Kemudian setelah lulus kuliah nih, tidak punya link, tidak punya jaringan. Ini gue mau kemana? Daftar lamaran gitu kan, kemana-mana sudah masuk, tapi gak ada yang manggil. Itu beda dengan memiliki link atau jaringan, kerabat, teman, dan lain-lain yang berada di dunia kerja. Itu lebih masif sih, lebih ngena. Artinya sangat mempermudah apa yang kita butuhkan. Atau mungkin kurang lapangan pekerjaan. Atau mungkin memang lapangan pekerjaannya sangat minim. Wah, repot. Kalau lapangan pekerjaan minim itu repot. Sangat repot. Minim PT lah menurut saya di Madura. Artinya termasuk salah satu solusi untuk mereka yang mencari pekerjaan dan lapangan kerja. Lapangan pekerjaan itu. Pekerjaan. Saya dulu pernah memberikan mahasiswa khususnya Bangkalan 15 mahasiswa pas waktu saya jadi ketua DPM Fakultas Teknik. Waktu itu saya aktif di PC IPNU Bangkalan. 15 mahasiswa orang Bangkalan saya masuk dan saya kasih beasiswa. Pun dengan saya kemarin jadi presiden, saya masukkan 20 mahasiswa Bangkalan. Dan saya pasrahkan ke kawan-kawan, asalkan jaga IPK-nya. Karena menurut saya ingin merubah mindset orang tua yang bilang, atau tetangga-tetangga itu bilang, apa mare kuliah lah tidak lah kuliah. Saya ingin menghilangkan itu. Mindset itu mau dirubah. Oh, wah anang jua jo, mari kuliah langsung lelako. Ingin seperti itu. Artinya harapan harus tetap besar. Besar. Jadi ya untuk teman-teman yang belajar dimanapun itu, jangan sampai mematahkan harapan orang tua yang sudah mendukung bahkan membiayai kalian. Betul. Kalau bisa kasih harapan itu yang lebih agar kalian tambah sukses. Kira-kira begitu ya. Betul. Kepercayaan kepada orang tua juga penting. Kita berangkat kuliah ya ongkong nyari ilmu. Bener. Dan saya itu kalau mencari ilmu, rezeki itu pasti ada. Pasti ada. Makanya saya selama kuliah itu saya sambil lalu kerja, ngojek pun saya pernah. Ngojek, kemudian lain-lain lah juga saya pernah lakukan lah. Kira-kira gitu. Artinya pengalaman itu perlu, meskipun tidak wajib, itu perlu untuk dijadikan apa ya? Ibaratkan uang tabungan. Betul. Agar langkah kita ke depannya lebih mudah untuk mencapai apa yang kita inginkan.